Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Haswati MPD, dosen program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Tangerang yang mengampu mata kuliah pengembangan kurikulum matematika dengan bobot 3 SKS. Berikut ini tayangan video pembelajaran perkuliahan pengembangan kurikulum matematika di kelas 4A mahasiswa program studi pendidikan matematika dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ke-11, yakni mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan perangkat pembelajaran matematika di sekolah berupa silabus dan RPP. Model pembelajaran yang dilakukan adalah metode atau model cooperative learning dengan metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Di awal perkuliahan, dosen memberikan persepsi melalui platform presentasi Mentimeter yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam berinteraksi baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun kuis. Pada kegiatan inti, mahasiswa diminta untuk mencari, mengkaji, dan membandingkan kesamaan dan perbedaan silabus dan RPP pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Sehingga mahasiswa mampu mengembangkan silabus dan RPP seperti yang berlaku di sekolah saat ini. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mereview materi yang telah dibahas dan mendapatkan tugas untuk membuat RPP dengan satu materi yang ada pada sekolah tingkat pertama, atas maupun sekolah kejuruan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Banyak. Siapa nih? Oh, kursinya ada yang kosong nih. Ini siapa nih? Sauki ya? Iya. Terus siapa lagi? Sinta. Terus siapa lagi? Ada keterangan? Izin semua. Kenapa pada izin? Ada yang perpisahan. Oh, perpisahan, ada yang kerja juga ya? Ya, yang di sini insya Allah semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengecek nih semangat teman-teman dalam perkuliahan ini. Ini pertemuan ke-11 ya. Coba semuanya berdiri dulu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita supaya lebih energik ya kan, kita mau yel-yel dulu. Bukan yel ya, tepuk-tepuk ya. Ada yang pernah dengar tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan seterusnya? Saya contohkan ya, kalau tepuk 1 berarti teman-teman tepuk dengan 1 kali. Kalau tepuk 2 berarti 2. Kalau tepuk 3, kalau tepuk 4. Nah, kalau tepuk 4 gerakannya tetap gitu ya. Oke, harus semangat. Kemudian kalau tepuk 5 gitu ya. Bisa diikuti kalau saya bilang tepuk 1. Tepuk 1. Nah, itu semangat dong. Mana ayo diikuti. Emang aja ya. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, saya belum lihat kefokusan dari Andre. Ya. Ayo, Andre fokus. Jangan tegang. Ini kita harus enjoy. Ini bareng apa tak fokus ya. Tepuk 5 3 kali. Oke, baik, bagaimana? Sudah panas tawanya? Sudah panas ya? Sudah tepuk-tepuk berarti sudah semangat, sudah fokus. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11, di mana pertemuan ke-11 ini memiliki tujuan pembelajaran mahasiswa itu mampu mengembangkan perangkat pembelajaran matematika di sekolah ya. Sebelumnya sudah mencari apa sih perbedaan dari Kurtilas, KTSP dan juga kurikulum Merdeka? Sudah ya?
di atas 35539143. Oke, masukkan kodenya. Itu berapa Bu? Maaf. 3553. Ya, ini kurikulum Bu. Nah, itu accept all. Oke. Sip. 35539143. Sudah bisa masuk semua? Sebutkan implikasi dari pengembangan dan perubahan kurikulum yang terjadi. Ini sudah dibahas di kelompok 7 ya. Nah, implikasi dari perubahan atau pengembangan kurikulum. Silakan dijawab. Satu kalimat saja, tidak perlu satu paragraf. Ya, langsung enter, langsung submit. Ada guru harus lebih kreatif dan inovatif. Betul, oke ya, good. Tadi penggunaan teknologi, motivasi pengembangan profesional, oke. Kemudian dia penyesuaian metode pembelajaran, boleh. Apa lagi? Ayo. Oh, panjang-panjang nih ya. Oke, penyesuaian pengetahuan dan keterampilan. Aplikasinya harus pintar dalam memilih metode pembelajaran, betul ya. Kalau misalkan tidak pintar, nanti anak-anak jenuh, ya kan? Apalagi kita nih guru bersaing dengan AI, ya. Tidak hanya sekedar mentransfer knowledge saja, tapi juga harus bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran. Oke, sudah? Pada kurikulum mana yang memberikan kesempatan lebih besar untuk guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran? Apakah di KTSP, Kurtilas, atau Kurmer? Oh, ayo polling ya nih. Besar dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Harus aktif, harus inovasi dalam memberikan pembelajaran. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dengan perangkat pembelajaran apa yang harus disiapkan? RPP, media, modul aja. Oke, good. Penilaian masuk nggak? Guru harus mengembangkan bentuk penilaian. Jadi teman-teman tahu nih apa yang harus disiapkan oleh guru dengan adanya perubahan-perubahan tadi kurikulum ya. Oke, baik, terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita lanjut. Tadi pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman sudah miliki terkait dengan perangkat pembelajaran ya, itu yang harus disiapkan. Apalagi kita sebagai guru itu harus siap mengikuti perubahan-perubahan, terutama perubahan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalau dulu di KTSP guru itu tinggal memakai, ya kan, semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kalau di kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka itu diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya, jadi hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa kalian harus bisa mengembangkan perangkat pembelajaran yang tentunya itu berlaku di sekolah. Jadi nanti kalau di magang 3 teman-teman sudah melakukan ke sekolah, dia melakukan observasi ke sekolah, nanti itu akan menyesuaikan bentuk RPP-nya sesuai dengan sekolah yang di situ. Magang 3 teman-teman menyusun perangkat pembelajaran ini menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah. Kalau misalkan bentuk template seperti itu, berarti teman-teman ya. Sekarang silahkan teman-teman buat kelompok. Oh ya, ini Andri cuma sendiri karena tadi tidak lengkap ya. Boleh Andri bergabung di kelompok 1 ini ya. Bergabung, silahkan teman-teman kita buat kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan dan tingkatan
membandingkan kaitan antara KTSP, Kultilab, dan juga Purmer, hari ini teman-teman diminta untuk membandingkan, mengkaji antara bentuk silabus dan RPP yang ada di KTSP, Kultilab, dan juga Purmer ya. Silahkan Anda googling boleh, atau misalkan teman-teman sudah menyiapkan dari rumah ya, minta ke orang tuanya, kan kalau orang tuanya sudah punya riwayat pengajaran lama ya, ada perbandingan antara yang KTSP, Kultilab, dan juga Purmer ya. Silahkan boleh dicari, kemudian nanti silahkan diskusi, dianalisis apa sih perbedaan dan kesamaan dari ketiganya ya, dilihat dari silabus dan RPP ya. Silahkan. Ibu, mengumpulkannya individu atau kelompok? Ya, kelompok saja dulu. Silakan. Kalau yang di mana? Saya medan diminta silabusnya doang. Silakan ya, diskusi. Komponen utama Kalau di yang dua persamaannya sama-sama memiliki kompetensi dasar. Tapi sama ada Sudah? Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Sudah fokus semua ya? Bagaimana kegiatan diskusinya? Berjalan dengan baik? Oke, sudah dapat ya apa yang diminta, diinstruksikan oleh saya terkait dengan apa sih perbedaan dan kesamaan dari ketiga kurikulum tersebut kalau kita lihat dari bentuk silabus dan RPP. Silakan, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok Andre boleh? Siapa yang mau presentasi? Sukma. Boleh, silakan. Silakan Sukma, boleh berdiri supaya nampak ya dari teman-teman yang lain. induk lah. Kalau manis sedikit. Semangat ya, sama aja. Sama aja sih kesini ada ya. Bawa aja dua-duanya. Semuanya Oh, sendiri. kita percaya. Kelompok pertama dan diwakili oleh Sukma. Silakan Sukma, berdiri boleh? Berdirinya saya di sini mau menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nah, yang pertama ada perbedaan silabus dari ketiga kurikulum, yaitu kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, perbedaannya ada di tujuan pengembangan. Nah, kalau buat KTSP sendiri, tujuan pengembangan dalam kurikulumnya itu disusun oleh masing-masing sekolah berdasarkan kebutuhan masing-masing. Karena kan tujuan setiap sekolah, visi misi setiap sekolah juga berbeda-beda ya. Sebagaimana kita tahu, ada yang tujuannya mungkin ingin lebih dikembangkan ke agama, ingin lebih ke sosialnya dikembangin. Jadi kebutuhannya masing-masing beda, makanya dia lebih ke bikin sendiri gitu tujuan pengembangannya. Nah, sedangkan kalau buat kurikulum 13, dia tujuan pengembangannya dikembangkan oleh pemerintah dengan pendekatan yang lebih tematik. Ini kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya masing-masing sekolah membuat sendiri tujuan pengembangannya, kalau kurikulum 13 itu dia dikembangkan oleh pemerintah langsung. Jadi semuanya serentak sama gitu. Terakhir, tujuan pengembangan kurikulum Merdeka itu dia
diberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan silabus yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Nah, ini kembali lagi ke KTSP tadi dia buat penentuan ranking sekolah misalnya, atau penentuan siswa berprestasi misalnya kayak gitu. Nah, kalau buat persamaannya sendiri, persamaan dari ketiga kurikulum yang telah disebutkan di awal, yang pertama tujuan pembelajarannya itu sama, mulai dari mengembangkan pemahaman konsep matematika. Contohnya kalau kita lebih khusus ke mata pelajaran kita, jadi semua kurikulum menekankan pentingnya pemahaman konsep dasar matematika. Konsep dasarnya tentu aja nggak dihilangin dong, nggak tiba-tiba ke hal rumus-rumus yang levelnya tinggi, rumus-rumus yang sulit dipahami. Pasti di ketiga kurikulum tersebut konsep dasar matematikanya dijelaskan. Yang kedua, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Tentu aja itu di semua kurikulum bakal sama. Nggak mungkin kan di beda kurikulum beda lagi materi dan tujuan pembelajarannya. Nah, yang terakhir ada ketiga kurikulum menekankan pada penilaian yang berkelanjutan dan beragam, termasuk penilaian formatif seperti tugas dan kuis, dan penilaian sumatif seperti ujian tengah dan akhir semester. Itu kemungkinan besar di ketiga kurikulum bakal sama. Pasti di ketiga kurikulum tersebut pasti akan ada yang namanya tugas dan kuis untuk mengecek perkembangan pemahaman materi dari setiap siswa. Itu nggak mungkin dihilangin di salah satu kurikulumnya. Dan ujian tengahnya, jadi itu akan dimasukin di ujian UTS dan UASnya, nggak mungkin dihilangin. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tadi ya, nanti saya selanjutnya nanti setelah ini ya. Silakan untuk kelompok 2. Boleh, karena waktu kita sudah dikit lagi ya, kita kasih waktu satu kelompok 2 menit aja ya. Oke, silakan. Diskusi dari kelompok 2 itu kita dapat perbedaannya dari tiga kurikulum itu lumayan banyak. Dari dasarnya itu yang ada dikembangkan oleh dari pemerintah, ya dari guru sendiri gitu. Terus untuk persamaannya di sini ada kompetensi dasarnya, kegiatan pembelajarannya, alokasi waktunya, sarana dan sumber belajarnya. Seperti persamaan dari tiga kurikulum itu ada, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan tuntunan zaman dan menekankan pada penguatan karakter dan moralitas siswa. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 3 boleh menambahkan ya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Mungkin ada hal yang belum disampaikan oleh yang lain gitu ya. Silakan nanti dilengkapi oleh kelompok. Silakan. Kelompok 3 dibantu siapa? Bisa. Silakan bisa. Selanjutnya kita tadi kan sudah bahas tentang perbedaannya Ibu ya. Sekarang Boleh kita, yang lain disimak dong mana ya. sekarang kita bahas persamaannya. Jadi persamaan antara KTSP, Kurtilas, dan Kurmal itu ada di tujuan dan strukturnya. Nah, tujuannya itu semua kurikulum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dan mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Dan strukturnya juga memiliki struktur yang sama, yakni silabus, RPP, dan ketiga kurikulum memiliki struktur yang mirip dengan bagian-bagian seperti identitasnya, standarnya, kompetensinya, kompetensi dasarnya, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran dan penilaiannya juga. Terus kemudian fokus pada siswa. Dari ketiga kurikulum tersebut itu memiliki persamaan, sama-sama memiliki fokus pada siswa. Semua kurikulum berfokus pada pengembangan siswa dan juga memastikan bahwa siswa dapat menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, tadi ada yang belum ini ya, tadi sudah bahas tentang strukturnya. Kalau bentuk template-nya antara silabus dan RPP di kurikulum KTSP, Kurtilas, dan Kurmal itu ada bedanya nggak? Kalau dari template-nya, tampilannya Tampilannya ada perbedaan yang lebih ringkas ya? Lebih ringkas yang
Betul ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat ya, kalau dari segi template itu bentuk RPS dan silabus di Kurmer itu lebih singkat, ya kan? Tidak seperti di KTSP atau Kurtilas. Kalau Kurtilas itu penelitiannya harus ada, penilaiannya harus ada dokumen otentik, penilaian segala macam kognitif dan sebagainya macam gitu ya. Itu harus disiapkan oleh guru. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang ditambahkan dari kelompok 4 terakhir ya. Oke, baik, di sini ada kesamaan di KTSP, K13 dan Kurmer. Itu dia sama-sama memiliki komponen yang sama. Nah, yang di sana perhatikan dulu. Ada identitas, ada mata pelajaran, identitas sekolah, materi pokok, kegiatan pembelajaran sama indikator pencapaiannya. Tapi kalau perbedaannya antara KTSP, K13 sama Kurmer, kalau di KTSP dia itu lebih banyak pelajarannya sama lebih banyak waktunya. Jadi misalnya di KTSP dia jumlah pelajarannya itu misalnya ada 13, tapi kalau di K13 dia hanya 10, tapi jumlah pelajarannya atau jumlah jamnya itu sama. Kalau misalnya di Kurmer dia itu indikatornya lebih ke kayak ke karakter, moral, penilaian, atau kayak ada P5 yang tadi seperti sudah disebutkan. Terus kalau misalnya di RPP itu sama antara KTSP sama K13, cuman perbedaannya dia ada di penilaian. Di penilaian itu dia merangkum tentang prosedur, bentuk teks sama alat teksnya. Terus ada analisis pencapaiannya, di situ ada peserta didik sama kompetensi dasar. Kalau misalnya di K13 dia itu perbedaannya ada di materi pembelajaran, itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada reguler, pengayaan sama remedial. Yang mana reguler itu kayak pembelajaran biasa, tapi kalau pengayaan itu dia diberi tugas tambahan seperti PR. Kalau remedial itu yang seperti kalau misalnya nilai kita kurang saat di ujian, itu guru akan memberikan remedial atau soal tambahan, tugas tambahan seperti itu. Terus kalau misalnya di Kurmer, dia yang sudah disampaikan itu lebih singkat lagi. Itu cuma ada informasi umum, kompetensi inti, sama lampiran. Yang dimana lampiran itu mencakup tentang bahan bacaan guru, terus peserta didik, LKPD atau lembar kerja peserta didik, rubik sama penilaian dan dapus. Terus silabusnya KTSP, K13 sama Kurmer itu dia juga sama, cuman kalau misalnya yang di K13 itu perbedaan yang tadi sudah saya jelaskan itu ada di waktu, yang dimana KTSP dengan K13 itu jumlah pelajarannya itu berbeda, tapi alokasi waktunya dia sama. Dan Kurmer itu dia cuma ada 3, yaitu ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, sama kegiatan pembelajarannya saja. Oke, baik, terima kasih untuk bilang. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpulkan ya apa perbedaan dan kesamaan dari bentuk silabus dan RPS di antara ketiga kurikulum ya. Tugas selanjutnya teman-teman silakan nanti penugasan di rumah ya. Silakan Anda mengembangkan silabus dan RPP. Ambil di SMP atau SMA ya, jangan SD ya. Silakan ambil satu materi ya di SMP, baik SMP maupun SMA, ambil satu materi itu nanti bisa dikerjakan di rumah untuk penugasannya sebagai bentuk pemahaman kalian untuk dari materi hari ini ya. Silakan Anda menyusun, saya ulangi ya, silakan Anda susun atau kembangkan silabus dan RPS di mata pelajaran matematika. Ambil satu materi. Untuk sekolahnya bisa SMP ataupun SMA, boleh juga SMK ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengajar di SMK boleh ya, silakan Anda pelajari. Nah nanti itu dikumpulkan di akhir semester ya. Ini bagian penugasan dari akhir semester ya. Jadi ini individu ya, bukan lagi kelompok. Tadi kelompok kita sudah berdiskusi bahwa perbedaan dan kesamaan dari setiap kurikulum yang ada itu seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Ibu, boleh silakan. Jadi misalnya penyusunannya KTSP itu 1 No, hanya yang berlaku saat di sekolah sekarang. Sekarang kan sudah Kurmer ya. Iya. Nanti kalau misalkan teman-teman suruh nyusun di KTSP saat magang 3 nanti kelimpungan ya. Oh, saya diajarinnya KTSP gitu ya. Padahal sekarang ya betul. Kalau di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka silakan pakai template kurikulum Merdeka. Tapi ada beberapa sekolah yang masih menggunakan Kurtilas ya. Iya. Silakan nanti bisa Anda menyesuaikan sehingga nanti itu menjadi bekal Anda untuk di mata kuliah magang.
Ada lagi yang menanyakan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau seperti itu kita simpulkan nih dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita dapat? Apa sih perbedaan dari ketiganya kalau kita lihat dari silabus? Penilaiannya, indikator pencapaiannya, lebih detail di mana? PSP. Di KTSP. Kalau di Kurmat? Dia lebih singkat lagi. Oke, dan di Kurmat itu biasanya lebih banyak project ya? Iya. Terus apa lagi? Dari metode pembelajarannya? Iya. Bagaimana? Kalau di Kurmat? Iya. Oke, kalau yang lainnya belum aktif? Kalau misalnya di KTSP sama K13 itu lebih Hmm. cenderung ke guru yang menjelaskan gitu daripada siswanya yang lebih aktif. Oke, jadi prosentasenya yang di Kurmat itu lebih besar ya keaktifan siswa ketimbang yang lainnya gitu. Oke, good. Ada lagi? Dari segi template, formatnya gimana? Lebih singkat yang di teman-teman sudah lihat ya bentukannya ya. Oke, nanti itu bisa menjadi rujukan untuk mengerjakan tugas selanjutnya ya. Baik, itu ya pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran minggu depan. Kita sudah bahas mengenai pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu ada silabus dari BMP. Insya Allah pekan depan kita akan membahas mengenai pengembangan strategi pembelajaran matematika ya. Nanti teman-teman silahkan cari banyak referensi ya di luar sana, strategi pembelajaran seperti apa sih yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Apalagi ya, akibat dari pandemi itu motivasi belajar siswa itu menurun, sehingga dibutuhkan inovasi dari seorang guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Itu ya, silakan nanti teman-teman baca dulu, nanti akan